Film ini diawali dengan sebuah keluarga yang ingin pergi liburan, di mana diketahui belakangan bahwa ibu dan bapak dari keluarga ini itu baru aja bercerai. Sang bapak menjemput anak-anaknya di rumah mantan istrinya dan mengajaknya untuk berlibur, sementara istrinya tinggal di rumah sendirian. Terlihat sedikit terjadi cekcok di antara kedua mantan pasutri ini di depan mobil anak-anaknya. Bahwasanya mereka itu saling menyalahkan. Karena ditinggal liburan pergi ke Meksiko nih, sang ibu pun merasa kesepian di rumah. Sehingga dia memutuskan untuk lebih produktif lah dengan menulis sebuah novel dengan menggunakan mesin ketik. Gak lama kemudian, teman dari mamah muda yang baru menjanda ini pun menelpon dan mengajaknya untuk hangout menikmati masa-masa kesendiriannya ditinggal anak-anaknya liburan bersama mantan suaminya. Saat sedang hangout, dia pun bercerita kepada temannya bahwa inilah pertama kalinya anak-anaknya berlibur tanpa dirinya. By the way, ternyata nama mamah muda ini adalah Stephanie. Stephanie bersama temannya ini memilih untuk hangout di sebuah bar, dan ketika mereka sedang asik mengobrol, ada seorang pria muda yang sedang memperhatikan si Stephanie ini dengan senyum-senyum. Kemudian temannya Stephanie ini memberikan ide brilian gimana kalau seandainya judul novel dari Stephanie ini adalah tentang percintaan seorang wanita muda yang baru bercerai dengan suaminya dan jatuh cinta dengan seorang berondong. Dan mereka memilih nama karakternya itu dinamai Vanessa karena menganggap kalau Vanessa ini adalah perwujudan dari seorang perempuan muda yang modern. Dan ketika mereka memutuskan untuk pulang, ternyata handphonenya si Stephanie ini ketinggalan di dalam bar. Dan dia memutuskan untuk kembali ke bar tersebut. Dan betapa terkejutnya dia bahwa yang menemukan handphonenya itu adalah pria muda yang memperhatikan dia terus dari tadi. Mereka pun berkenalan, akhirnya diketahui bahwa pria muda ini adalah bernama Brady. Pada saat berkenalan nih, Stephanie ini menggunakan nama Vanessa, nama yang didapetinnya barusan dari judul novel yang akan dia tulis. Dan ternyata Brady ini tidak membuang-buang kesempatan emas ini dan terus mengganggu Vanessa untuk mengajaknya jalan. Dengan malu-malu kucing pun akhirnya Vanessa, nama samaran dari Stephanie ini menerima tawaran Brady untuk minum-minum sejenak. Diketahui bahwa Brady ini masih berumur 26 tahun pada saat itu. Brady ini sepertinya beneran fuckboy yang terlatih karena dia dengan berbagai gombalannya berhasil mengajak Vanessa mantap-mantap. Meskipun baru saja berkenalan pada waktu itu. Kisah pertemuan legendaris dengan Brady pun ini menjadi ide yang sangat brilian bagi Stephanie dalam mengerjakan novelnya. Dia kemudian sangat produktif dalam mengerjakan dan menulis cerita novelnya berdasarkan kisah pribadinya tersebut. Setelah kejadian tersebut, beberapa kali terlihat Stephanie dan Brady ini itu hangout bersama menikmati dinginnya malam. Singkat cerita, anak-anaknya pun bersama mantan suaminya kembali dari liburan mereka. Dan tanpa disangka-sangka, mantan suaminya ini itu mengucapkan kalau dia ingin balikan kembali dengan Stephanie karena menganggap ada yang kurang di hidupnya selama dia berpisah dengan Stephanie. Dan Stephanie pun menerima permintaan baliknya itu. Tapi ini sebenarnya menjadi masalah ketika dia juga menjalin hubungan rahasia dengan Brady, si cowok muda yang baru aja dia kenal. Setelah menerima permintaan rujuk dari mantan suaminya, Stephanie pun langsung bergegas untuk menemui Brady dan menceritakan kisah yang sebenarnya. Tetapi ini sebenarnya nggak mudah karena Brady ini udah terlanjur jatuh cinta dengan si Stephanie ini. Hari demi hari pun berlalu. Stephanie tetap melanjutkan karya novelnya yang diberi nama Vanessa ini. Bahkan dia sempat menceritakan dan berdiskusi tentang sosok Vanessa ini kepada suaminya. Suatu ketika, anaknya Stephanie ini membawa pacarnya ke rumah. Betapa terkejutnya Stephanie bahwa pacar yang dibawa anaknya ini adalah Brady, si cinta satu malam Stephanie. Ternyata Brady ini menipu Vanessa atau Stephanie yang mengatakan sebelumnya kalau usianya ini adalah 26 tahun. Padahal sebenarnya dia tuh masih SMA dan masih seumuran dengan anaknya si Stephanie. Stephanie pun kemudian menginvestigasi siapa Brady ini sebenarnya dan kenapa dia bisa kenalan sama si anaknya. Diketahui kalau anaknya Stephanie yang cewek ini namanya Anna. Kemudian si Stephanie ini pun terus-terusan menyuruh Anna untuk putus dengan Brady karena
Brady ini terus-menerus meneror dia karena Brady ini sangat jatuh cinta dengan Stephanie. Ada satu masa di mana Stephanie lagi ada di rumah sendirian dan tiba-tiba Brady nongol di depannya dan mengatakan kalau dia itu udah mutusin Anna, sehingga Brady berharap bahwasanya dia itu bisa sama dengan si Stephanie, yang mana itu adalah ibunya si Anna. Brady pun terus berjuang karena dia merasa dia tidak bisa melupakan sosok Stephanie. Dia pun memberikan pilihan bahwasannya Stephanie ini mantap-mantap sekali lagi dengan dia. Dan kemudian Stephanie bisa menentukan jalan ninja sendiri dan dia akan pergi dari hidupnya si Stephanie. Tapi Stephanie ini menolak dan meminta Brady untuk pergi menjauh dari hidupnya dan keluarganya. Saat sedang ngobrol dan panas-panasnya, tiba-tiba sosok suami Stephanie pun kembali dari kerjanya. Ini tentu mengejutkan Stephanie dan langsung aja membuat Stephanie panik sehingga dia menyuruh Brady untuk melarikan diri melalui pintu belakang. Dan dengan berhati, Brady pun melarikan diri. Brady yang merasa tercampakkan nih, kemudian tidak tinggal diam. Dia pun berencana untuk Brady yang merasa tercampakkan pun tidak tinggal diam. Dia terus-menerus meneror Stephanie dan keluarganya. Dia kemudian melancarkan rencana jahatnya dengan cara mendekati si Anna tadi. Nah, karena si anak ini beneran sebenarnya suka sama si Brady ini, dia dengan mudah kembali berhasil mengambil hati si Anna. Suatu ketika Stephanie sedang berada di rumah sendirian, Brady pun diam-diam menyelinap masuk ke dalam ruang kerja Stephanie dan memberikan sedikit obat tidur ke dalam minumannya Stephanie. Stephanie kemudian kembali ke tempat kerjanya tersebut dan meminum minuman tersebut. Kemudian Stephanie merasa ada yang aneh di dalam rumahnya dan dia bergegas untuk mengecek pintu, apakah pintu dalam keadaan terbuka atau tertutup. Tanpa disangka-sangka, ternyata Brady ini udah nongol aja di dalam ruang kerja si Stephanie. Mereka pun cekcok. Saat sedang cekcok, Stephanie pun tiba-tiba merasakan kepalanya oyong dan pingsan. Saat itu juga, Brady langsung sigap untuk menangkap dan memeluk Stephanie dan kemudian membawanya ke dalam sebuah kamar. Tentunya kamar ini adalah bagian dari rumahnya si Stephanie juga. Tanpa membuang-buang waktu, Brady pun langsung melancarkan aksi bejatnya yang dilakukan di kamar tidur Stephanie sendiri. Pada saat itu dia juga memfoto bagian tubuh Stephanie yang sedang tidak berbusana. Saat bangun, Stephanie pun kaget dirinya itu udah dalam kondisi yang tidak sewajarnya, tanpa busana. Tanpa disangka-sangka ketika Brady sedang mengantarkan Anna pulang, dia bertemu dengan Stephanie. Stephanie pun kemudian langsung menampar Brady karena menuduhnya telah melakukan pemerkosaan terhadap dirinya. Brady pun kemudian menantang Stephanie untuk melaporkan kejadian itu kepada polisi dan sambil memberikan tawaran-tawaran manisnya bahwasanya dia ingin sekali lagi mantap-mantap dengan Stephanie dan Stephanie berhak memutuskan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi Stephanie tentu saja menolak. Brady ini pun benar-benar psikopat. Dia mengikutin kemana Anna pergi. Ada momen di mana suatu ketika Anna sedang menjemput anaknya ke sekolah nih. Dan tiba-tiba anaknya itu tiba-tiba nggak ada di sekolah dan dia pun panik. Ternyata Brady yang membawa Robbie, anak si Stephanie yang paling kecil ini, ke rumahnya. Dan terbukti nih dia lagi nonton film nih dengan si Robbie. Kemudian terjadi cekcok dan Stephanie kembali mengancam si Brady akan melaporkannya ke polisi. Karena si Brady ini megang kartu asnya si Stephanie, jadinya dia menantang balik Stephanie untuk melaporkannya. Karena dia akan melancarkan serangan balik toh dengan cara kalau Stephanie ini udah tidur dengan anak di bawah umur. Brady ini benar-benar psikopat. Dia setiap malam berada di halaman rumahnya Stephanie dan mengamati Stephanie dari luar rumahnya. Karena Brady udah semakin menjadi-jadi nih dan cenderung membahayakan keluarganya si Stephanie, Stephanie pun merencanakan sesuatu untuk melakukan serangan balik kepada Brady. Dia pun kemudian melakukan investigasi dan dia pun mengikuti kemana Brady dan Anna pergi. Akhirnya kegiatan stalkingnya pun membuahkan hasil. Dia melihat Brady sedang bertransaksi narkoba dengan agen narkoba. Dan pada saat itu dia langsung memfoto kejadian tersebut. Kemudian akhirnya dia ini menemukan di mana rumah Brady berada. Dan secara diam-diam dia kemudian berusaha untuk menunggu hingga Brady keluar dan melihat pertengkaran antara Brady dengan ayahnya. Ternyata Brady ini adalah anak yang sangat sulit diatur. Stephanie berusaha untuk ngobrol dengan ayahnya si Brady setelah Brady pergi. Tapi sayangnya si ayahnya ini udah nggak mau tahu lagi dengan urusan Brady.
dan malah menyarankan untuk Stefani melaporkan aja ke polisi, kalau ada masalah laporin aja ke polisi, saya udah nggak peduli lagi, kata ayahnya. Stefani pun kemudian menunjukkan bukti kepada anaknya kalau Brady ini bukan orang baik-baik, dengan mengatakan kalau Brady ini adalah pengedar narkoba. Itu malah membuat si Anna semakin marah. Anna marah karena mengetahui bahwa Stefani ini mengikuti kemana Brady pergi. Stefani pun semakin dalam situasi yang terjepit untuk menyingkirkan Brady dari kehidupan rumah tangganya. Dia pun memutuskan untuk meminta saran kepada temannya yang juga merupakan produser dari penerbit novel yang dia tulis. Dia mengatakan jalan satu-satunya untuk menyingkirkan Brady adalah menuruti kemauan Brady sendiri. Kemudian temannya pun mengatakan apa sebenarnya yang diminta Brady ini, apakah dia minta uang? Dan Stefani pun menjawab dia nggak minta uang, tapi dia meminta aku untuk mantap-mantap dengannya sekali lagi. Di satu sisi, ternyata Brady ini sedang mengajak anak ke sebuah hotel, di mana hotel tersebut adalah hotel yang dia gunain untuk mantap-mantap dengan mamanya si Anna, Stefani. Tapi sayangnya, ketika sedang melancarkan aksi bejatnya nih, Anna ini tidak mau. Dan Anna menolak dengan keras ajakan Brady untuk mantap-mantap. Kemudian Anna ini melarikan diri dan Brady pun marah dan bergegas mengejar Anna yang sedang lari ketakutan di lorong hotel. Setibanya di rumah, Anna pun menangis dan Stefani memeluk si Anna dan mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja. Karena Brady merasa terdesak nih, Brady pun mulai melancarkan aksinya dan dia pun mengeluarkan kartu-kartu asnya dengan mengirim email kepada suaminya si Stefani. Tentunya udah bisa ditebak apa yang dikirim Brady. Iya, benar sekali, yang dikirim Brady adalah kutipan novel dari Stefani yang menuliskan kalau si Vanessa itu punya affair dengan anak SMA yang bernama Brady. Dan dilampirkan juga di situ adalah foto telanjangnya si Vanessa atau si Stefani, yang berhasil dia jepret waktu si Stefani ini minum minuman yang udah dikasih obat tidur sama si Brady. Suaminya pun marah besar pada waktu itu kepada si Stefani, dan Stefani berusaha untuk menjelaskan kalau semua kejadian itu emang benar karena pada waktu itu dia sedang bercerai dengan si suaminya dan dia kemudian bertemu Brady dan tanpa disangka-sangka dia tidur dengan anak berumur 18 tahun dan melanggar hukum. Suami Stefani pun marah besar seketika. Dan pada waktu yang sama juga nih, si Anna sama temannya itu lagi hangout di mall. Dan kemudian Brady ini melakukan penculikan terhadap si Anna dan temannya ini sambil menodongkan pistol ke arah mereka. Kemudian dengan pedenya, Brady menelepon si Stefani dan mengatakan kalau dia telah menculik anaknya si Stefani yang bernama Anna. Dan jika Stefani menelpon polisi, maka dia tidak akan lagi bertemu dengan anaknya si Anna. Saat itulah Stefani mulai merasakan kehancuran yang sebenar-benarnya hancur. Akhirnya suami Anna pun menelepon polisi dan ini semakin membuat Brady marah. Bahwasanya kan udah dibilang gak usah ngelapor polisi. Kemudian dia mengancam akan membunuh Anna, tetapi dengan syarat si Stefani ini mau menemui dia tanpa ada polisi. Dan letaknya di mana? Letaknya adalah tempat di mana si Stefani dan Brady ini hangout di sebelumnya. Demi menyelamatkan Anna, si Stefani pun melancarkan negosiasinya kepada Brady dan meminta Brady untuk melepaskan Anna dan Stefani akan mengikuti kemauan Brady. Tanpa disangka-sangka saat Brady lemah, Stefani berusaha memeluk Brady sambil menjatuhkan pistolnya Brady. Dan kemudian Stefani menembak Brady. Dan ceritanya pun tamat. By the way, selain syarat akan cerita yang membuat kita ini berimajinasi, sebenarnya film ini itu mengajarkan banyak sekali nilai moral di mana cinta satu malam itu tidak akan membawa kebahagiaan, justru akan membawa penderitaan. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa ikuti perkembangan channel ini karena kami akan upload video setiap hari untuk memuaskan dahaga kalian pecinta film dengan jalan-jalan cerita film yang menarik untuk dibahas. Kami pamit, sampai jumpa esok.